warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik semuanya. Hari ini ketemu lagi dengan saya di mata kuliah yang sama, yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, hari ini tepat kita masuk di pertemuan ke-7 ya. Namun sebelumnya Ibu mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Abdal sama Fatir. Kenapa ya Abdal sama Fatir tidak hadir? Satu izin, Satunya sakit. Baik, kita doakan teman kita yang sedang ada kepentingan dan ada musibah. Semoga mereka diberikan cepat kesehatan dan dilancarkan segala sesuatu yang lagi dibutuhkan. Baik, Ibu lanjutkan. Jangan lupa di e-learning kita sudah dicek, jangan lupa diisi presensi masing-masing. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas mata kuliah dengan pembahasan model pengembangan ADI pada media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, sebelumnya siapa yang sudah buka e-learning dan membaca materi yang sudah sempat Ibu upload di e-learning? Sedikit. Oke, Fadlan sudah baca ya. Nah, Ibu lanjut. Ibu mau review dulu pembelajaran di minggu kemarin. Ibu sudah menjelaskan ada jenis-jenis media pembelajaran. Nah, siapa yang bisa menjawab soal berikut? Berikut jenis-jenis media pembelajaran, kecuali kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwasannya jenis media pembelajaran itu ada 4 macam. Nah, sekarang pertanyaannya kita jangan pakai kecuali. Nah, coba Anissa, kira-kira jawabanmu apa ya Anissa? yang abu, yang kinestetik itu. Kinestetik. Coba kita cek dulu ya, benar nggak ya jawaban Anissa? Oke, good. Berarti jawaban Anissa sudah benar. Artinya dalam 5 opsi ini, pilihan yang tidak tepat adalah kinestetik, sedangkan yang tepat adalah audio, relia, visual, sama cetak. Itu bagian dari jenis-jenis pembelajaran. Nah, selanjutnya untuk masuk ke sesi selanjutnya, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita itu ada 2 hari ini. Yang pertama, kamu nanti mampu menganalisis kebutuhan media pembelajaran di sekolah. Lalu nanti kamu juga bisa membuat konsep desain dari media pembelajaran sesuai kebutuhan. Nah, ada pun referensi yang dapat kamu baca. Nah, ini Ibu sudah sediakan. Hal ini juga sudah Ibu upload ya di e-learning. Kalau sudah dibaca semalam, akan relate dengan materi hari ini. Selanjutnya, nah Ibu punya sebuah video, silakan diamati. Nah, dari video yang Ibu tayangkan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa maksud dari video yang Ibu sampaikan tadi? Oke, Fadlan, kira-kira apa ya kesimpulannya? Kesimpulan dari video tadi itu adalah transformasi media dari masa ke masa. Oke, good. Jawaban Fadlan sangat tepat. Jadi video yang Ibu tayangkan tadi merupakan transformasi media pembelajaran itu dari masa ke masa. Misalnya, kalau dulu dulu kita mengakses buku itu bisa pakai buku cetak, gitu kan. Nah, tapi di zaman sekarang kita bisa mengakses namanya buku itu lewat tablet, misalnya, gitu kan. Basisnya sudah teknologi. Satu lagi, kamu bisa menggunakan misalnya media itu VR. Nah, jadi kita seolah-olah melihat bayangan itu nyata menggunakan VR itu. Nah, selanjutnya kita akan bertanya-tanya karena ada transformasi ini sangat meningkat ya. Transformasi yang dulunya cetak, sekarang kita bisa akses secara teknologi gitu ya. Nah, pasti kita muncul pertanyaan, bagaimana sih orang itu mengembangkan media itu? Nah, maka dari itu kita akan menganalisis atau mengulik. Nah, dengan apa? Dengan model pengembangan namanya. Bu, model pengembangan itu apakah cuma satu? Tidak, jawabannya banyak. Namun di materi kali ini Ibu akan mengulas tentang model pengembangan ADI namanya. Nah, kamu bisa lihat di bagian yang Ibu tandai warna merah, mengapa cuma sampai A, D, D saja, implementation sama evaluasinya tidak. Nanti kita akan
akan berkelanjut membahasnya di semester berikutnya kalau implementasi sama evaluasi. Nah sekarang kita fokus dulu ke analisis. Nah yang analisis bisa kita gunakan kuantitatif dan kualitatif. Nah yang ini merupakan tabel yang Ibu dapatkan dari hasil penelitian Marcos dan Susanti tahun 2023. Kira-kira seperti ini. Jadi ketika kita mau mengembangkan sebuah media, kita harus analisis dulu. Nah, analisisnya seperti ini. Nah, lanjut ke D yang pertama, desain. Nah, ketika kita mendesain, kita harus yang pertama tadi apa? Menganalisis kebutuhan. Contoh, di materi pembelajaran PKN bisa di kelas 5, pembelajaran materinya norma dan kehidupanku, cocoknya seperti apa? Jadi kita harus menganalisis. Kedua, kita memilih jenis media dan tools. Nah, bisa media video dan media, misalnya menggunakan yang aplikasi foto misalnya ya. Lanjut, ada namanya storyboard atau naskah media. Jadi di situ kita akan menulis alur video dan naskah media kita. Nah, D yang terakhir adalah contoh desain konsep pengembangan media. Nah, ini basisnya Android. Ini punya Ibu di tahun kemarin. Ibu mengembangkan media itu melalui bisa diakses lewat Android, gitu, tidak berbasis web. Nah, ini kira-kira contoh desainnya. Jadi ada halaman login, pendahuluan, kita masukkan KD dan indikator, sampailah dia nanti menghasilkan sebuah beranda yang berisi tools yang kita inginkan. Oke, baik. Jadi materi hari ini dapat kita simpulkan. Yang pertama bisa dibacakan. Ini siapa Bunga? Kesimpulannya, analisis kebutuhan media agar tepat sasaran dan efektif. Analisis dapat menggunakan angka tertutup, terbuka, observasi, dianalisis kuantitatif dan kualitatif. Desain merancang produk agar sesuai tujuan, memandu pengembangan. Yang terakhir, desain konsep berbentuk flowchart, storyboard, dan naskah media. Oke, jadi itu yang dapat kita simpulkan pada materi hari ini. Namun sebelumnya Ibu punya tugas project ini ya basisnya. Jadi kalian bentuklah kelompok yang beranggotakan 5 orang, kemudian lakukan 3 kegiatan tadi mulai dari analisis sampai desain bersama dengan output desain pengembangan di belajar di madrasah. Jadi kalian turun dulu ke madrasah, kalian menganalisis kebutuhan media, lalu memilih media yang akan dikembangkan, lalu membuat konsep desain. Nah ya, baik. Nah terakhir Ibu punya kuis, silahkan barcode ini di scan. Oke, kalau sudah di scan silahkan dikerjakan. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Ibu punya sedikit kata-kata never stop learning. Jadi apapun kesulitan kita tetap harus stop belajar. Mungkin itu ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.